Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan My Server. Ini saya menggunakan dua PC, dua server, dua switch, dan satu router. Ya, kali ini kita sambungkan. Sudah tersambung semuanya, lalu kita setting router. Oke, kita buka config, fast ethernet, port statusnya kita rubah menjadi on. Kita masukkan IP address yang akan menjadi IP gateway 1.1. Oke, ini subnet mask. Lalu pas ethernet keduanya itu kita port status menjadi on lagi. Kita masukkan IP address 92. Ya, ini subnet masknya. Nah, setelah ini kita masuk ke server. Oke, kita config, masukkan flash ethernet, IP address yang berbeda dengan router 92.168.1.2. Kita samakan IP address-nya itu kita mulai dari 1. Nah, kita masukkan IP address-nya juga dari 1 dan belakangnya itu boleh bebas berapapun. Lalu kita submit mask. Oke. Kita setting DHCP sudah on. Kita masukkan default gateway-nya itu sama dengan router. Lalu DNS servernya itu kita masukkan 192.168.1.2. Oke, kita mulai start IP dari 10. Oke, lalu di save. Nah, setelah ini kita masukkan DNS. Ya, kita masukkan domainnya misalkan gmail.com. Lalu masukkan address sesuai dengan DNS yang sudah dimasukkan dalam DHCP itu 1.2. Lalu tambahkan. Nah, di sini kita akan menggunakan satu DNS, maka kita setting dalam satu server. Kita masukkan dulu yahoo.com yang akan ada di server berikutnya dan di PC yang berbeda. 62. Kenapa 2? Yaitu kita masukkan di router tadi yang kedua itu pertamanya dari 2, maka yang harus berbeda itu yang akhirnya itu berapapun itu. Kita tambahkan. Oke. Setelah kita setting DNS, kita masuk ke email. Kita masukkan domain name-nya itu gmail.com. Lalu di set, masukkan user, misalkan Fikar, dengan password ya bebas. Oke, setelah itu tambahkan. Nah, setelah menyeting ini semua, kita cek
IP configuration-nya itu kita cek, kita masukkan default gateway-nya itu yang sudah ada di DHCP dan DNS servernya itu nah setelah ini IP sudah, DNS sudah, DHCP sudah, email sudah, lalu kita lanjut ke server berikutnya ya. Kita config lagi, masukkan IP address yang sudah ada di router itu 192.168, tapi dengan IP yang berbeda juga 2.2. Oke. Lalu kita setting DHCP-nya, default gateway-nya itu yang ada di router 168.168. Oke. Nah, seperti yang saya tadi katakan, DNS servernya itu kita menggunakan IP yang sama yang sudah ada di server yang tadi 92.168.168. Nah, kita start IP dari 10 juga, lalu di save. Karena DNS-nya sudah disetting di server yang tadi, maka di server yang ini kita tidak memerlukan. Lalu kita lanjut ke email. Misalkan kita pakai yahoo.com, lalu di set, kita masukkan user, misalkan PCE02. Oke, passwordnya 123, tambahkan. Oke, IP sudah, DHCP sudah, DNS tidak diperlukan. Oke, untuk di server ini email sudah. Lalu kita ke PC, kita cek di desktop, IP-nya sudah didapatkan lewat DHCP. Oke, DHCP request. Sebelumnya kita cek dulu IP-nya sudah terhubung apa belum. Kita ping. Oke, IP sudah terhubung dengan yang lainnya. Kita setting email yang ada di PC. Kita configure mail, lalu masukkan name itu ini sesuai dengan server yang tadi saya setting. Lalu save. Nah, setelah ini kita masuk ke PC berikutnya, config, kita ambil DHCP-nya dulu. Oke, DHCP. Oke, DHCP request sukses. Ya. Email kita masukkan sesuai dengan yang sudah tertera di server tadi, untuk PCE02, lalu email PCE02@yahoo.com. Lalu save.
Mungkin di sini kita cek lagi terhubung apa tidak. Oke, di sini sudah terhubung. Mungkin tadi di sini kita tidak mencek desktop. Nah, di sini kita buka IP configuration lagi. Nah, default gateway-nya itu yang sudah ada di router. Lalu DNS-nya itu kita menggunakan DNS yang sama. Oke. Sudah kita setting semuanya. Lalu kita tes email kita terkirim atau tidak. Oke, compose kita kirim ke fikar@gmail.com. Send. Ya, kita tunggu. Nah, pesan sukses. Berarti send sukses itu pesan sudah terkirim ke PC yang sebelumnya itu udah ada di sana kan. Kita cek di PC-nya itu pesannya telah sampai belum. Kita cek di reset. Oke, pesan sudah masuk. Nah, di sini berarti fungsi mail server itu sudah bisa digunakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Terima kasih.